Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu farasnahum bima kanu yaksibun. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga pada pagi hari bahagia ini alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita dapat doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi harinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah Masjid Nurul Musallin yang dirahmati Allah, saya tadi pagi ditelepon oleh Ustadz Syauqi. Ustadz Syauqi ini rupanya setelah saya tanya istri, beliau ini dulu di MA Kota Baru, Ustadz ya, jurusannya MAPK-nya memang program keagamaan. Beliau ini hebat juga di bidang agama, harus diturunkan ilmu Ustaz. Oleh beliau ini MAPK itu sangat susah masuk dulu kalau kuliah. Kalau untuk masuk setingkat MAN, kalau di kita di beliau masuk dulu Ustaz Aninata, Ustaz Nasri. Jadi beliau memberikan atau mengirim WA, ditanya, insyaallah, tapi mulai tadi malam hujan lebat rupanya. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini diberikan Allah keberkahan. Bapak Ibu jamaah yang Allah, adapun judul kajian subuh ini adalah untuk mendapatkan keberkahan. Kita ingin mendapatkan keberkahan atau kebahagiaan atau kesenangan, tentu itu semua dibungkus dengan keberkahan. Kalau yang berkah itu pasti dia ada yang tersisa atau ada tambahan. Disebut orang kita sudah meninggal dunia nanti, tapi kebaikan kita masih disebut orang, oh si fulan dulu ini kebaikannya. Itulah dia berarti membawa keberkahan. Kalau di MDA kita pelajari burkatun, burkah artinya kolam. Kalau kolam itu ada mata airnya, ibarat kita memiliki sumur atau perigi, ketika kita ambil airnya sudah cukup kebutuhan kita, mandi, menyuci dan segala macamnya. Rupanya ditengok ke dalam masih ada tinggal seperempat atau satu cincin lagi. Berarti inilah disebut namanya berkah, kata Ustadz Mustafa Umar. Jadi ada berkah. Jadi pada pagi hari ini agar kita mendapatkan keberkahan, menurut Syekh Yahya bin Musa Az-Zahrani ada beberapa syarat untuk mendapatkan keberkahan. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan itu
harus kita tempuh. Yang pertama kata Syekh Yahya bin Musa Az-Zahrani adalah tidak terlepas dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kazzabu fa'aghaznahum bima kanu yaksibun. Jikalau seandainya beriman dan bertakwa suatu negeri, suatu kampung, niscaya Allah bukakan pintu keberkahan baik yang dari langit maupun yang dari bumi. Dan akan tetapi mereka mendustakan apa yang Allah sampaikan, apa yang Allah firmankan, mereka dustakan. Bahkan usaha-usaha mereka itu pun mereka buat merekayasa sedemikian rupa, tidak bertakwa kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, maka keberkahan tak didapat. Jadi syarat yang pertama kalau kita ambil kesimpulan ayat ini, kalau ingin mendapatkan keberkahan harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin nuansanya itu negara, sangat luas. Cukup hari ini di rumah tangga kita beriman dan bertakwa, si suami bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, si istri pun bertakwa dan beriman kepada Allah. Pasti Allah bukakan pintu keberkahan. Tetapi ketika di dalam satu rumah tangga itu ada yang tidak beriman kepada Allah, ada yang tidak bertakwa kepada Allah, maka keberkahan mulailah berangsur-angsur sulit didapatkan. Contohnya di dalam rumah tangga itu ada yang sudah balik, berani pula meninggalkan sholat. Jadi kalau mana tahu di rumah kita itu ada cucu, ada menantu, dia tak melaksanakan sholat, berarti keberkahan didapatkan tetapi tidak sesuai nanti dengan surah Al-A'raf ayat 96. Maka orang tua biar dia seperti ceramah di rumah agar anak-anaknya bisa melaksanakan sholat. Kadang diabaikan sholat, sudah tahu sebulan tak melaksanakan sholat, tinggal di rumah itu tak ada yang menegur. Bahkan pokoknya aman piti hari Selasa selesai. Justru ketika dia beriman bertakwa kepada Allah, Allah berikanlah keberkahan. Apalagi kita baca surat-surat lain, ketika dia beriman dan bertakwa kepada Allah, diberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar. Ini orang yang bertakwa, ketika dia punya masalah, maka Allah yang memberikan solusinya, Allah yang memberikan caranya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tetapi kalau tak bertakwa kepada Allah, maka banyaklah permasalahan yang dihadapkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka enak sekali bahagia kita berkawan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang bertakwa. Takkan mau menganiaya kita, takkan mau menzalimi kita. Kenapa? Karena khawatir dia nanti ketika dia berbuat zalim, berbuat aniaya, akan kembali kepada dirinya. Siapa yang memiliki ini adalah orang yang bertakwa. Apalagi ketika dia menjabat seperti Mu'az bin Jabal, di waktu dia diangkat menjadi gubernur pada saat itu di Yaman, pesan Rasulullah, ya Mu'az, ittaqi da'watul mazlumi. Wahai Mu'az,
takutilah doa orang yang terzolimi, karena antara dia dengan Allah doanya makbul. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, itu yang pertama, untuk mendapatkan keberkahan itu harus beriman dan bertakwa. Tentu orang yang beriman dan bertakwa itu makin bertakwa dia, makin beriman dia kepada Allah, ujian itu makin banyak pula. Jadi kalau sudah orang beriman dan bertakwa, ketika ada ujian, ketika dia dapat musibah, dia sabar, dia ikhlas menerimanya, sudah berusaha dia semaksimal mungkin sesuai ketentuan Allah, maka dia akan naik kelas, dia akan naik level. Kalau hari ini ketika kita punya masalah, rupanya Allah sayang kepada kita. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana ujian-ujian yang dihadapkan kepada dia. Yang pertama, kalau Ibrahim yang dihadapkan kepada dia adalah ujian mendapati seorang ayah yang tidak beriman kepada Allah. Dia punya orang tua yang pekerjaannya pembuat patung, pembuat berhala. Tetapi Ibrahim alaihissalam tetap dia menghormati orang tuanya, walaupun orang tuanya mengusirnya dari rumahnya, tetap dia berdoa kepada orang tuanya. Yang kedua yang dihadapkan kepada Ibrahim alaihissalam adalah mendapatkan penguasa yang zalim. Dalam hidupnya dia mendapatkan penguasa yang zalim, yaitu Raja Namrud, yang sangat jahat kepada rakyatnya, sampai-sampai Nabi Ibrahim dibakar, dikumpulkan kayu api, tetapi Allah yang Maha Kuasa, ya nar kuldi bardaw wa salaman, wahai api dinginlah dan selamatkan Nabi Ibrahim. Yang ketiga yang dapatkan kepada Ibrahim alaihissalam, ujiannya adalah sudah lama berumah tangga sampai 86 tahun baru diberikan keturunan. Itulah yang lahir dari Siti Hajar Ismail, setelah itu dari Siti Sarah, itu nama Ishak. Tetapi ketika kelahiran Ismail, falamma balagha masyaya, manakala ia telah sampai atau cukup dewasa, maka datang pula perintah agar diadakan penyembelihan. Tetapi karena Ibrahim orang yang taat kepada Allah, orang yang bertakwa, maka Ismail pun jadi penurut. Tak mungkin didapatkan orang yang bertakwa itu anaknya bertakwa, beriman kepada Allah, ayahnya yang bertakwa pula kepada Allah, maka ini ada yang menyambung, ada sinkron. Buktinya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau. Ditanya, bagaimana pendapatmu? Qala ya abati if'al ma tu'mar, laksanakanlah ya ayah hendak apa yang diperintahkan Allah. Mimpi Ibrahim ini sampai 3 malam berturut-turut. Tapi karena patuhnya Ibrahim kepada Allah, anak pun ikut apa yang mereka dapatkan. Mimpi itu mereka laksanakan, tetapi Allah ganti dengan kemenangan. Maka ketika nanti kita ada saudara kita baru hijrah, dia baru dia bertaubat kepada Allah, sebelum dia hijrah tak banyak masalah yang dia dapati. Tetapi ketika hijrah dia meninggalkan perbuatan-perbuatan di dilarang Allah, rupanya banyak berbagai masalah yang didapatkan. Disitulah Allah memberikan ujian. Ketika kita dapat ujian, kita sabar, ikhlas, disitulah kita naik kelas.
Kalau seseorang mau dapat gelar sarjana harus ikut ujian skripsi. Kalau umpama tak mau diikut ujian skripsi, tak dapat gelar sarjana. Ya bagus ya. Kalau umpama seseorang dapat ujian, ada masalah, dia sabar atau dia lari dari masalah itu, berarti dia takkan naik kelas. Contohnya Nabi Ibrahim sampai dikasih gelar dia Khalilullah, kekasih Allah, karena ujian-ujian yang dapatkan. Yang pertama, orang tua ayah tak beriman, dapat penguasa yang zalim, anak yang lama ditunggu-tunggu, disuruh pula disembelih, tetap dia laksanakan karena perintah Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini endingnya adalah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya masalah, tak bisa kita cari solusinya. Berarti di antara mereka yang punya masalah itu, mereka tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka tak mendapatkan keberkahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua kata Syekh Yahya bin Musa Az-Zahrani ini adalah membaca Al-Quran. Agar mendapatkan keberkahan itu, kita harus senantiasa membaca Al-Quran. Berdasarkan surah As-Sad ayat 29, Kitabu anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkaru ulul albab. Surah As-Sad ayat 29. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mereka mendapatkan pelajaran, wahai orang-orang yang memiliki pikiran. Jadi membaca Al-Quran juga bagian dari mendapatkan keberkahan. Maka kita jangan bosan membaca Al-Quran. Paling tidak satu hari itu ada yang kita baca satu halaman atau satu lembar. Jangan membaca Al-Quran hanya di waktu puasa. Di waktu Ramadan khatam sampai 2 kali. Habis Ramadan tak diulang-ulang lagi. Karena membaca Al-Quran itu nanti pada hari kiamat datang kepada orang yang membacanya. Bahkan orang baca Al-Quran dengan orang yang suka mendengarkan musik sangat berbeda karakternya. Kalau orang baca Quran, insya Allah hatinya menjadi lembut. Ketika dia salah pun dia mau kesalahannya, ketika ditegur orang tidak mudah tersinggung. Tapi kalau orang yang suka mendengarkan musik, hati menjadi keras. Coba bisa kita buktikan, entah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan penelitian kita buat, kucing di rumah kita buat satu tempat, satu yang kita putar ayat-ayat Al-Quran, satu lagi putar lagu-lagu musik atau lagu-lagu rock. Sangat mempengaruhi kejiwaan. Karena kita sebagai orang yang beriman, orang Islam, Al-Quran itu diturunkan hudan linnas, untuk manusia. Maka bagian dari keberkahan itu kita dapatkan Iqra Al-Quran, membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga kata Syekh Yahya bin Musa Az-Zahrani adalah jujur dalam jual beli. Sini banyak orang kenal. Jujur dalam jual beli, sebagaimana di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanadnya dari Hakim bin Hisam radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyar, 2 orang yang melakukan jual beli. Disebut namanya khiyar itu pilihan. Orang yang berjual beli dalam sistem khiyar, mereka boleh melangsungkan jual belinya, boleh mereka membatalkannya. Malam yatafarraqa, selama mereka tidak berpisah. Pama ada orang yang transaksi
berhadapan-hadapan, ini saya beli sekian atau 100.000, yang menjual yang beli pengen 90. Rupanya yang membeli ini dia 90 yang bisa, sementara yang menjual 100, maka berhak dia menolak, tidak jadi dibelinya sebelum mereka berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima, maka jika keduanya jujur dalam menjelaskan, maka keduanya diberi berkah dalam jual beli. Wa in kazaba wa katama muhiqatu barakatu bai'ihima, dan jika berbohong atau menyembunyikan akan dihapuskan keberkahan jual beli keduanya. Jadi kalau dalam jual beli, kalau ingin berkah harus jujur. Mungkin secara matematik dapat nampak untungnya, tetapi tak membawa keberkahan. Salah satu contoh, saya jual kendaraan kepada seseorang, mobil. Saya beli mobil ini hanya 20 juta. Katakanlah kendaraan Kijang Peta. Saya beli kendaraan 20 juta, sudah itu mobil ini tidak begitu sehat. Di dalamnya pokoknya lah rusak. Saya perbaiki, habis saya 2 juta. Saya oles ini segala macam. Berarti berapa semodal jadinya? 22 juta. Sudah itu ada orang mau beli kendaraan, tidak tahu dia harga, Bu. Pokoknya pakai mobil ada bahagia dia. Saya juallah mobil ini jadi 40 juta. Berapa untungnya, Pak? 18. Cuma yang membeli kendaraan ini memang dia tidak tahu sama sekali tentang mesin. Dia orangnya kalau bahasa kitanya lugu-lugu. Dia tanya, Pak, ini berapa harganya? 20 juta. Model dia tadi, tambah 7 juta perbaiki, ini harganya 40 juta. Sehat nih, Pak? Sehat. Coba boleh dites. Rupanya terjadi transaksi, dipakai 2 minggu atau seminggu, starternya sudah pindah di luar starternya lagi, artinya mogok terus. Setelah itu rupanya bukan hanya akinya yang kena, banyak juga di dalam rupanya. Dibawanya ke bengkel balik. Kata orang bengkel, kalau mau diperbaiki ini, Pak, ini semua habis pula sekitar 5 juta. Harus bongkar mesin. Berapa jadinya, Bu? 45 juta. Tapi kalau dia jujur, ini kendaraan saya beli 20 juta. Saya perbaiki habis 2 juta. Kalau mau beli, belilah 30 juta. Karena saya jauh mengantarnya, menjemputnya. Atau belilah 22 tadi, belilah 27 juta. Dapat saya 5 juta karena saya jemput daerah sana. Mobilnya seperti ini keadaannya. Maka ketika dia dapat untungnya tadi 5 juta atau 3 juta, inilah yang berkah. Tapi kalau hari ini banyak orang seperti itu bahagia, banyak yang seperti ini, namanya ekonomi. Cuma orang tidak mengedepankan agar mendapatkan keberkahan. Dapat nanti untungnya 18 juta, tapi di sisi lain ada orang yang tertipu. Padahal harga standar mobil ini bukan sampai 40 juta, hanya sekitar 32 atau 35 juta paling mahal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka untuk mendapatkan keberkahan itu, kalau kita ada transaksi
maka jujurlah supaya mendapatkan keberkahan. Jangan takut rugi. Kalau sudah berkah, orang lain pun merasakan keberkahannya, kita pun merasakan keberkahannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang keempat adalah berpagi-pagi dalam urusan. Tadi disebutkan Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Orang yang pagi-pagi mengadakan sebuah urusan, maka ia dapat keberkahan. Termasuk orang yang sholat subuh. Kalau ada masalah di rumah kita, maka kuncinya adalah bawa sholat subuh berjamaah. Susah hidup, bawa sholat subuh berjamaah. Tak enak badan dengan tetangga, bawa sholat subuh berjamaah. Karena sholat subuh berjamaah ini sangat berat bagi orang munafik. Dan sholat isya, orang munafik itu sangat berat bagi mereka melaksanakan sholat subuh dan sholat isya. Maka kalau kita paham tentang dahsyatnya sholat subuh berjamaah, kata Rasulullah, habuan, mereka pasti datang walaupun merangkak. Walaupun hujan, kadang kita sudah datang setan. Jangan pergi lagi hujan hari. Kemarin Pak Agus waktu ada KMM, hujan. Tidak usahlah, kata kawan. Dijawab Ustadz Abdul Khalik, jangankan hujan di Palestina, bom yang datang, rudal yang datang, mereka datang juga katanya. Akhirnya menyadarkan Ustadz rupanya ini jadi bahan pembicaraan. Maka berbahagia yang kita punya anak, punya menantu, kita nasihati mereka agar bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kalau umpamanya masih segan ke masjid subuh itu, kalau tidak di rumah dibuatnya berjamaah. Atau kalau tidak menjadi laki-laki solehah, bukan wanita soleh, laki-laki solehah. Laki-laki solehah ini orang yang senantiasa sholat di rumah. Bapak Ibu radhiyallahu, yang terakhir adalah bahwa untuk mendapatkan keberkahan itu, kata Yahya bin Musa Az-Zahrani, adalah melakukan sholat istikharah. Jadi sholat istikharah itu bukan hanya karena memilih jodoh. Orang kadang istikharah karena ada dua pilihan tentang jodoh. Padahal istikharah ini kita mau buat usaha pun ada yang ragu kita istikharah dulu. Kalau sudah kita istikharah, diberikan Allah keberkahan. Umpamanya ada seseorang yang dapat uang kaget namanya, dapat ganti rugi karena kena tanahnya pelebaran jalan tol, atau kena tanahnya karena aliran sutet atau listrik, dapatlah uang sekitar 60 juta. Jadi si suami dia ingin uang 60 juta ini dibuka usaha, pokoknya usaha di pasar dibuka. Datang pula istri, enggak, beli aja emas atau beli aja keperluan. Jadi ragu, si suami pun ragu, maka itu boleh kita istikharah. Dalam solat kita itu, usolli sunnatal istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Sengaja aku solat istikharah 2 rakaat karena Allah. Ketika nanti umpama si suami dah putus niat dia
atau dalam arti yang buka usaha, maka ketika dia jalankan membawa keberkahan. Kenapa? Karena yang buka usaha sudah ada rasanya ilmunya. Tapi sebagian dia ragu, tetap juga dibuatnya tak mau istikharah. Orang lain punya ilmu, dia tak punya ilmu. Akhirnya tidak dapat keberkahannya, tidak laku. Kenapa? Kadang karena difaktori dengan iri hati, maka tak berkah. Umpamanya ada sebulan buat usaha dia laku lancar, yang lain nak ikut pula dia, padahal yang membuka yang pertama ini dia sudah istikharah, dia punya ilmu, dia punya relasi, dia punya banyak modal. Sementara kita tak ada pengalaman, tak istikharah, kawan pun atau relasi tak banyak, maka apa yang terjadi? Tak dapat keberkahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah mungkin oleh-oleh kita pada subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk mendapatkan keberkahan itu. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Allah. Yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, jujur dalam jual beli. Yang keempat, berurusanlah pagi-pagi atau solat subuh. Yang kelima, laksanakan istikharah, solat istikharah ketika kita dihadapkan dua pilihan atau tiga pilihan yang tak bisa kita putuskan. Minta bantuanlah kepada Allah dengan solat sunat istikharah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kehilapan dan kesalahan. Saya tutup dengan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.